Orang yang tidak akan pernah kenyang. Penuntut ilmu dan penuntut dunia. Ya. Jadi sebenarnya kita dengan penuntut dunia itu orang yang mencari uang ya, itu tidak pernah kenyang. Dapat uang mau lagi, dapat uang mau lagi. Itu pejabat-pejabat itu banyaknya mewahnya, tapi masih itu korupsi. Ya. Sebenarnya kita tidak jauh beda gitu. Dengan penuntut ilmu ya, yang memang syahwatnya besar untuk belajar. Jadi memang itu sebuah hadis ya, disebutkan manhuman ya alladzi la yashba'an. Tapi hadisnya ada dipermasalahkan jalur periwayatannya, hukumnya. Tapi mungkin bisa kita angkat saja ini tema ya sebagai bentuk penyemangat kepada ikhwan sekalian. Jadi kurang rasa ingin tahu ya, kurang rasa ingin tahu itu kayak motor tidak ada bensinnya. Jadi orang yang belajar tapi tidak ada rasa ingin tahunya, kayak bensin, kayak motor tidak ada bensinnya. Bagaimana menumbuhkan keinginan untuk tahu? Satu metode yang paling ampuh adalah mulai membaca. Ya, mulai membaca. Karena Anda tidak akan tahu seberapa bodoh diri Anda kalau Anda tidak mulai membaca. Biasanya itu orang-orang yang songong-songong itu ya, ternyata tidak tahu apa-apa dah. Makanya bilang tong kosong nyari bunyinya. Ya. Kalau padi makin berisi malah makin tunduk ya. Jadi salah satu caranya untuk meningkatkan rasa ingin tahu adalah terus membaca. Karena ketika Anda membaca, ya, Anda akan mendapatkan informasi yang belum pernah Anda dapatkan. Dan saya pernah membaca ya tentang neuroscience ya, yang sains yang mempelajari tentang otak itu. Otak itu kalau mendapatkan hal baru, dia senang. Tapi Anda tidak rasa itu senangnya di otak itu. Bagaimana senangnya otak itu? Minta lagi. Kayak misalnya Anda suka dengan es krim. Apakah Anda senang makan es krim? Tidak toh? Makan es krim biasa saja toh? Manis. Tapi nanti ke depannya mau makan es krim lagi. Seperti itu otak kita. Kalau diberikan hal baru akan minta lagi. Akhirnya jadi syahwatul ilm. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz. Jadi masyayikh juga selalu bilang syahwatul batin itu ada, tapi syahwatul ilm itu lebih sulit. Karena kenapa? Orang yang suka dengan ilmu akan suka beli buku. Orang yang suka beli buku, uangnya akan habis. Ya. Jadi siap-siap ya, uangnya habis beli buku ya. Akhirnya lupa anak istri. Ya. Bagi yang sudah nikah, belum ada ya? Saya sudah nikah belum? Belum ya. Siapa namanya Ustaz? Hadi. Hah, siapa? Hadi. Antum siapa namanya Ustaz? Ashraf, Masya Allah. Ya. Kemudian apa lagi contohnya? Ada satu hal ya yang sangat penting sebenarnya. Tadi sudah disebutkan banyak teman-teman internet gampang bosan. Ya. Tapi ada satu hal ya, yang sangat penting, yaitu berlaku maksiat. Ya. Berlaku maksiat. Ada sebuah bait yang terkenal ya, syakautu ila waqi'i su'a hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu ketika berjalan di pasar tidak sengaja lihat auratnya perempuan ya, mungkin tersingkap betisnya perempuan atau apakah ya. Akhirnya beliau mengeluhkan, kok hafalanku agak sulit masuknya. Ya. Maka dia mengeluhkan itu kepada gurunya, namanya Waqi' ya. Syakautu ila Waqi'i, yang saya mengeluhkan kepada Waqi' saya, guru saya. Saking dekatnya beliau kepada gurunya. Akhirnya gurunya beliau mengatakan, Imam Syafi'i, bahwa ilmu itu cahaya ya, dan cahaya itu tak akan masuk ke relung hati yang terdapat maksiat di dalamnya.
Ini masih siswa-siswa sekarang PPKU kan sudah balik ya semua ya? Sudah balik ya? Ada yang belum balik? Hai, ini yang sudah mau angkat tangan tadi. Oh enggak ya? Sudah hampir angkat tangan ini baju merah. Iya. Berarti sudah terhitung amal dan dosa ya. Innamal dzunubu nuqtatun sauda fil qalb. Dosa itu setitik-setitik saja masuknya ke dalam kalbu ya. Tapi kalau terlalu sering dilakukan, titiknya makin banyak dan akan menutupi hati. Ketika hati tertutup, sulit untuk menerima ilmu. Ya. Jadi minta doa kepada orang tua ya. Pertama berdoa dulu dan minta doa dari kedua orang tua agar dimudahkan dalam menuntut ilmu dan tidak melakukan maksiat ya. Tidak melakukan maksiat. Karena maksiat itu asarnya jelas ya. Para ulama dulu, alim dulu pernah mengatakan bahwa inni la alimtu athara dunubi atau athara ma'siyati fi dabbati wa ahli. Saya dulu itu tahu bahwa saya berlaku maksiat dan saya tahu bekasnya, efeknya di kendaraan saya dan istri saya. Ya. Jadi kalau dia lihat kendaraannya, kudanya misalnya ya, mengamuk ya, tidak mau patuh, atau istrinya juga tidak mau patuh ya, ketahuilah bahwa ada dosa yang dia lakukan, sadar atau tidak sadar ya. Di antaranya ilmu yang sulit masuk itu karena ada dosa yang kita lakukan, mungkin ya, mungkin kan ada dosa yang kita lakukan. Kemudian para ikhwas sekalian ya, bagaimana cara menumbuhkan minat belajar ya. Mungkin ada yang tahu bagaimana Anda supaya semangat belajar? Coba angkat tangan, itu angkat tangan. Oh, garuk-garuk kepala ya. Ada yang tahu? Tidak apa-apa, tidak usah malu. Ini forum tidak resmi. Ya, ya, teman-teman. Meluruskan niat. Ya, betul. Di antaranya meluruskan niat. Ini yang paling susah. Itu yang paling susah sebenarnya. Itu yang paling susah sebenarnya. Meluruskan niat. Kayak Imam Ghazali tadi kan? Ya. Karena ketika Anda tidak ikhlas, misalnya ya, menuntut ilmu karena mau dibilang alim, tapi tidak pernah dipanggil, akhirnya lama-lama belajar tidak pernah dipanggil alim. Dia tidak dapat pujian dari manusia, akhirnya tidak lanjut belajar. Kita lihat bagaimana ulama dulu ya. Abu Yusuf Al-Qadhi, muridnya Abu Hanifah. Mungkin sudah disebutkan tadi sama Ustaz Atma, saya tidak tahu. Tapi beliau sampai pada saat beliau sudah mau meninggal masih belajar, masih muzakarah sama temannya. Jadi ada orang jenguk dia, datang orang menjenguk, malah disuruh muzakarah. Tidak lama setelah muzakarah, yang jenguk ini mau pulang di pintu meninggal Abu Yusufnya. Ini kalau bukan orang ikhlas tidak bisa seperti ini. Ini Abu Yusuf sudah dapat gelar Al-Qadhi. Apa itu Al-Qadhi? Itu kalau orang belajar fikih, itu yang paling puncaknya. Menjadi hakim, menerapkan fikih di tengah masyarakat ya. Menerapkan fikih di tengah